Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Rosita dengan NIM 23190 dari kelompok 3 Opelia. Jadi di sini saya akan membahas eh, atau menjelaskan kembali Simple Neural Network MLP pada video 4, di mana di sini bisa dilihat ini adalah struktur Simple Neural Network MLP. Sini terdiri dari 3 bagian ya. Bagian ini adalah bagian yang harus ada dalam NLP, yaitu ada 3 bagian, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, eh, input layer ini adalah tempat pemrosesan, maksudnya tempat data dimasukkan ya, teman-teman. Kemudian ada hidden layer, ada 1, 2, 3, 4. Ini tuh tempat pemrosesan terjadi. Kemudian ada output layer, ini ada satu output layer atau hasil keluarannya. Nah, semua neuron antara layer ini terhubung penuh, yaitu dari input layer ke hidden layer. Bisa dilihat diagramnya, ini saling terhubung. Kemudian dari hidden layer ini keluar ke output layer. Semuanya saling terhubung. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah formula MLP. Ini ada formula dasarnya ya. Yang ini step yang pertama, yaitu ada Y sama dengan W1X1 ditambah dengan W3, maksudnya W2X2, kemudian ada W3X3, dan ditambah dengan bias. Jadi ini kita itu menjumlahkan formula Y ini ya. Jadi bobotnya nanti akan ada di setiap ini, karena dia itu akan terkoneksi semua. Kemudian di sini ada Y sama dengan sigma I sama dengan 1, W1 dikali WI dikalikan XI plus B. Nah, ini sigma ini adalah penjumlahannya, simbol penjumlahan. Artinya kita menjumlahkan semua dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Misalnya I-nya itu 10, misalnya I-nya itu 0 dan N-nya itu ada 10. Maka kita ini dari indeks iterasinya dari data ke 1 hingga data ke N. W1 ini adalah bobot yang pertama, kemudian X1 ini adalah data atau input ke I. Kemudian hingga plus B itu biasnya. Kemudian di sini ada step 2, yaitu fungsi aktivasi sigmoid. Di mana di sini ada formulanya Z sama dengan Y pret sama dengan 1/1 plus E pangkat min W1 kali X1 plus W2 kali W2 plus W3 kali X3 plus B. Nah, Z ini adalah keluaran neuron setelah fungsi aktivasinya. Kemudian Y pred ini adalah Y prediksi, yaitu hasil akhir yang diprediksi oleh model. Kemudian E, yaitu bilangan Euler 2,718 ya, itu konstanta matematika. Kemudian min ini adalah tanda negatif dari seluruh hasil penjumlahan berbobot. Nah, fungsi ini adalah fungsi sigmoid, yaitu nilainya selalu antara 0 dan 1.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada multiplayer, perceptron, MLP. Nah, ini adalah kode Python yang menggunakan TensorFlow untuk membangun model MLP multiclass dengan fungsi aktivasi softmax. Contoh arsitekturnya itu ada input layer ya. Ini ada X1, ada input sama dengan dim 20, kemudian ada input dim sama dengan 20 itu untuk hidden layernya, dan 64 activation ReLU itu untuk output layer dance-nya, output layernya, kemudian dan 10 activation softmax ini itu untuk klasifikasi multi-kelas karena menghasilkan distribusi probabilitas. Dan yang selanjutnya yaitu ada perceptron. Nah, ini itu menggambarkan satu perceptron secara individual ya. Sini ada input X1, kemudian ada X2 dan juga XM. Nah, X1, X2, dan XM ini adalah input-input data. Itu ada fitur ke 1, kedua, sampai dengan ke M. Nah, kemudian ini ada WK1, WK2, WKM. Ini adalah bobot atau weight yang menggalikan masing-masing inputnya. Kemudian sini ada bias BK, yaitu nilai bias yang ikut dimasukkan ke dalam summation. Sini ada sigma, itu proses summation atau menjumlahkan semua dari WI dikalikan XI ini ya, plus dengan bias. Kemudian ini adalah hasil summation-nya, yaitu nilai sebelum diaktifasinya. Kemudian ini ada fungsi aktivasi, yaitu mengubah UG menjadi output akhirnya sini. Ini adalah keluaran neuron setelah fungsi aktivasinya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ada forward propagation and backward propagation. Ini forward propagation-nya, kemudian ini backward propagation. Nah, ini menunjukkan alur lengkap training neural network. Di mana pada forward propagation itu panah merah ke kanan ini ada data 1, X1, dan juga X2 yang masuk ke jaringan. Nah, kemudian di setiap neuronnya ini terjadi proses Z atau summation. Dan F yaitu fungsi aktivasi. Dan ini menghasilkan prediction atau Y yaitu hasil prediksi model. Kemudian pada bagian backward propagation yaitu panah merah ke kiri ini teman-teman bisa lihat ini itu true values ya atau Y. Itu label atau jawaban benar dari data latihnya. Kemudian ada loss function. Ini kan nilai Y-nya ya. Kemudian ini ada loss function-nya, yaitu menghitung selisih antara Y, aksen, dan juga Y.
Kemudian dia berlanjut ke loss score, yaitu nilai kerugian atau errornya. Berlanjut juga ke optimizer, yaitu menggunakan loss score untuk menghitung arah update bobot. Kemudian di sini ada proses wake atau update, yaitu bobot diperbarui agar prediksinya makin akurat. Dan yang terakhir ini ada wake, yaitu eh, proses bobot diperbarui agar prediksinya makin akurat. Nah, proses ini itu terjadi secara berulang atau iteratif sampai dengan loss function minimum. Kemudian yang selanjutnya, ini ada algoritma perhitungan manual ya. Langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama kita harus menginisialisasi bobot awalnya, yaitu W0 dikurangi WN, dan learning rate-nya yaitu kita menentukan nilai bobot awal secara acak, dan learning rate-nya yaitu kecepatan belajar. Kemudian ada sum, yaitu summation, WI dikalikan XI. Ini adalah hitung penjumlahan terbobot semua inputnya. Angkatnya kalau I-nya 10, XI-nya juga 10, nanti tinggal dikalikan saja. Kemudian sini ada Y-pred, yaitu Y prediksi, sama dengan fungsi aktivasi. Ini tuh memasukkan hasil summation ke fungsi aktivasi untuk mendapatkan prediksi. Kemudian ada error, sama dengan Y-pred dikurangi Y actual, yaitu hitung selisih prediksi dengan nilai sebenarnya. Y aktual ini adalah label asli dari data latihnya. Nah, kemudian di sini ada WI new sama dengan W old plus learning rate kali error kalikan XI. WI new ini adalah bobot baru setelah diperbarui. Kemudian ini W old ini adalah bobot lamanya sebelum diupdate. Kemudian learning rate ini yaitu seberapa besar sih langkah update-nya. Biasanya nilainya kecil. Misalnya tadi 0,01. Kemudian di sini ada error, selisih prediksi vs aktual. Dan X ini di sini adalah data ke I yang sedang diproses. Misalnya data ke 10, berarti ditaruhnya data ke 10 ya. Kemudian ini repeat sampai iterasi selesai. Jadi ulangi proses dari step 2 untuk semua datanya. Ini ya, keterangan X itu adalah data ke I, contohnya X1, X2, X3, hingga seterusnya. Misalnya XI-nya itu X10, berarti dia sampai X10. Kemudian sama juga seperti WI-nya, atau bobot ke 1, contohnya W1, W2, W3. Kemudian ini adalah soal latihnya yang nanti akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Dan di sini yang terakhir ini adalah arsitektur untuk soal. Nah, diagram ini itu menunjukkan arsitektur perception sederhana untuk soal ini pada page 8 ini. Nah, X1 ini adalah input fitur pertama dan X2 ini adalah input fitur kedua. Ini W1 ini adalah bobot yang menghubungkan X1 ke neuron ini. Kemudian W2 ini adalah bobot yang menghubungkan X2 ke neuron. Nah, ini adalah tempat summation dan fungsi aktivasi. Jadi, nanti hasilnya itu akan ada outputnya ya, atau hasil prediksinya nanti antara 0 atau 1. Nah, di sini tuh cukup satu neuron saja karena ini adalah klasifikasi biner sederhana dengan 2 fitur. Jadi, teman-teman mungkin di video selanjutnya akan dicoba mengerjakan soal yang tadi ya, menggunakan Excel. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.